Salam jumpa kembali bersama kami, Sobat Bejo. Berikut ini adalah kisah perjalanan Sabdo Palon dan Nayo Genggong di Kayangan. Mari kita simak bersama. Setelah Nayo Genggong mengantar abdi dalam Majapahit ke Bali, kemudian Nayo Genggong kembali ke Banyuwangi untuk bertemu dengan Sabdo Palon. Adapun Bali dikarenakan masuknya orang Majapahit, maka Bali memegang prinsip selayaknya kerajaan Majapahit. Orang Bali tetap memegang ajaran leluhur dari Majapahit. Mereka juga memiliki hukum adat, yaitu bahwa wanita yang menikah dengan orang luar akan dihapus dan dibuang dari nama keluarga, dan juga laki-laki lebih dominan daripada wanita. Ini karena terpengaruh oleh cara Brawijaya V yang akhirnya tumbang oleh wanita. Nayo Genggong kembali menemui Sabdo Palon, dan mereka berdua yang sejatinya adalah Semar berangkat menuju Kayangan untuk bertemu dengan Sang Hyang Wenang dan para anggota dewan. Anggota dewan adalah raja dari tiap dimensi, dan Semar adalah raja bumi. Dimensi 1 adalah penjaga neraka, dimensi 3 adalah surga dan Yesus sebagai raja. Maka jika ada manusia yang percaya kepada Yesus, maka dia pasti akan masuk surga karena percaya kepada Yesus. Singkat kata, di hadapan Sang Hyang Wenang dan para raja dimensi, maka Sabdo Palon dan Nayo Genggong menceritakan bahwa momongannya, yaitu Prabu Brawijaya V, telah ingkar dan meninggalkan agama Budi. Dan Sabdo Palon meminta Sang Hyang Wenang untuk memberikan anak perempuan dari Sang Hyang Wenang untuk diasuh oleh Sabdo Palon. Dan dikarenakan hal ini adalah untuk kebaikan, maka para raja dimensi menyetujui permintaan ini, dan Sang Hyang Wenang pun memberikan anak perempuannya untuk diasuh oleh Sabdo Palon. Adapun syarat untuk turunnya anak perempuan Sang Hyang Wenang adalah tidak sendiri, maka diutuslah Jenderal Langit dan Panglimanya untuk turun menyertai anaknya. Anak perempuan inilah yang kelak akan disebut sebagai Ratu Adil. Inilah yang mendasari adanya kisah Ratu Adil dan Satrio Piningit. Mengapa Ratu Adil harus turun ke bumi? Hal ini karena jika laki-laki yang diturunkan, maka nantinya akan tergoda oleh perempuan selayaknya Prabu Brawijaya V. Dan karena juga orang biasa tidak bisa melakukan hal besar dan penting seperti ini. Dan alasan lain yang mengharuskan dicarikan bahan dasarnya dari nirwana, agar supaya bahan ini menjadi kuat sekali. Lalu turunlah anak Sang Hyang Wenang ke bumi dan lahir sebagai manusia biasa yang dirawat dari kecil sampai menjadi besar. Jadilah manusia setengah dewa turun ke bumi dan harus mengikuti hukum manusia karena lahir di bumi. Dan kembalilah Sabdo Palon dan Nayo Genggong ke bumi setelah permintaannya dipenuhi. Sabdo Palon kembali ke tanah Jawa dan mengasuh momongannya, yaitu Ratu Adil. Sementara Nayo Genggong kembali ke tanah Bali dan menjaga serta menaungi tanah Bali hingga saatnya nanti Nayo Genggong akan kembali lagi ke tanah Jawa. Kembalinya Nayo Genggong ke tanah Jawa ditandai dengan adanya
petir yang menyambar Celuk Agung di Pura Besakih. Tetapi hal ini tidak banyak diketahui orang. Jadi selama ini Nayo Genggong tetap menaungi tanah Bali. Akan tetapi sesuai janjinya bahwa Nayo Genggong akan kembali ke tanah Jawa jika momongan Sabdo Palon dan momongan Nayo Genggong sudah berada dan bertemu di Bali. Dan selama ini manusia tidak memperlakukan momongan Sabdo Palon dan momongan Nayo Genggong dengan baik. Adapun Jenderal Langit dan Panglimanya adalah nantinya akan dikenal sebagai sosok yang disebut sebagai budak jenggotan dan budak angon atau bocah angon. Hanya saja kedua pengawal ini saat turun ke bumi akan menjadi amnesia atau lupa akan siapa dirinya. Terpencar keduanya dari posisi Ratu Adil di bumi. Dan tugas Ratu Adil adalah menemukan dan membantu keduanya untuk mengingat jati dirinya dan bisa mengerti akan tugas yang diembannya.